Makanya ini harus banyak generasi sekarang walaupun bisa mendapatkan informasi dengan cepat, tetap mereka harus melakukan cek dan recheck. Karena banyak informasi yang dimunculkan seketika rupanya cuma untuk menimbulkan hoax, dan ini masalah buat generasi milenial. Intinya Pak, punya role model itu penting Pak ya? Penting. Karena itu river kita, seperti inilah. Kreativitas jauh lebih baik. Dari zaman-zaman saya, anak-anak sekarang lebih kreatif, idenya lebih brilian, tapi inilah perlu ada yang menyelaraskan agar idenya itu bisa dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Apa kabarnya? Mang Cek Bice, warga kota Palembang dan juga Sumatera Selatan di mana berada. Hari ini tentunya Mang Cek Fikri balik lagi dalam acara Cinde, cerita inspiratif Dewan. Wow. Episode ketiga kali ini tentunya kita hadir dengan narasumber yang berbeda lagi. Tentunya juga mengangkat tema yang lain lagi. Hari ini kita bakal membahas tentang membentuk kepemimpinan transformasional di era milenial. Nah, ini pasnya dengan temanya ini karena kita sudah kedatangan uang yang hebat, yang aktif juga di organisasi, yang insya Allah hari ini bukan cuma ngobrol tapi juga bakal ngenjuk ke ilmu untuk Fikri dan juga kawan-kawan yang ada di rumah. Siapa lagi kalau bukan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan sekaligus Ketua DPD Partai PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Muhammad Giri Ramanda Kemas SEMF. Apa kabar Pak Giri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Yang Jadi penting kalau hari ini sehat terus harus. sehat terus Pak harus. Ini konsep kita agak berbeda Pak dari episode sebelum-sebelumnya ini. Oh, iya. Hari ini kita outdoor Pak. Wah, saya lebih senang yang di luar-luar ruangan ini. Di luar-luar ruangan Pak ya. Tapi ini caknya nak pakai autan dulu Pak ini Pak. Jadi Pak ini juga Fikri aktif di Instagram ini ngelihat aktivitas Bapak dan juga aktif di berbagai organisasi ini Pak. Yang tentunya juga kita tahu banyak budak-budak muda sekarang ini Pak. Banyak nian yang sudah melo organisasi, tapi juga ada beberapa kawan-kawan ini Pak yang masih terbentur karena ada pemikiran beberapa wong tua ini Pak yang anggap bahwa tidak perlulah sekolah bae lurus-lurus, kuliah bae lurus-lurus, untuk apa organisasi. Tapi sebelum itu Pak, kami pengen tahu dulu ini pandangan dari Pak Giri Dewe kalau dengar kata milenial, terutama untuk di Sumatera Selatan ini pecah mana Pak Giri? Yo, milenial ini kan generasi baru kita hari ini, di mana mereka ini sangat melek dengan teknologi. Berbeda dengan generasi sebelumnya. Ya mungkin generasi saya lah, generasi sebelumnya itu Kita Pak sama Pak kita Pak Indra. jangan itu ya. Artinya dulu kan teknologi baru mulai ada. Saya TV berwarna baru dengan satu saluran, kemudian agak besar dikit muncul TV dengan berbagai saluran. Kemudian di masa transisi di SMA dulu baru kenal namanya internet. Kalau sekarang kita lihat internet minimal 10 megabyte, 20 megabyte. Kalau dulu Pak? 100 megabyte. Kalau dulu 14,4 kilobyte per second. Kilobyte per second. Iya, luar biasa lambat. Luar biasa Kalau lambat. dibandingkan hari ini. Jadi kalau buka website itu masih pelan-pelan sekali. Berarti Pak kalau konten kita ini tayang di zaman Bapak itu yang nonton Pak? Bisa-bisa kita 3 jam menunggu baru muncul 5 menit. Benar. Nah, itu kan artinya perubahan teknologi yang sangat cepat. Sejak tahun 90-an akhir, komputer ditemukan, semiconductor, chip. Ya akhirnya semua udah teknologi. Dulu siapa yang nyangka mesen semuanya cuma dipakai handphone. Dulu handphone cuma dipakai buat teleponan saja. Iya. Terus naik jadi canggih dikit bisa SMS. Nah ini belajarnya kan dulu SMS. Nah sekarang media digitalnya banyak. Ada SMS yang canggih, WhatsApp. Ya. Dulu SMS naik jadi MMS. Kemudian baru mulai masuk teknologi sekarang. Besok Pak main game ulo Pak waktu itu Pak. Oh iya, main Snake. Snake. Snake zaman dulu. Iya. Itu kalau nggak handphone Nokia nggak bisa tapi. Tak baca Pak. Cuma bisa Nokia. Kalau Ericsson nggak bisa dulu. Nggak boleh nyebut merek.
Jadi artinya ini generasi baru yang sangat melek dengan teknologi. Artinya generasi ini adalah generasi yang haus akan informasi dan ada bahayanya. Bahayanya adalah informasi yang didapatkan serba instan. Nah, ini juga bahaya. Karena mereka tidak melakukan pendalaman dengan baik, baru masuk informasi sudah dianggap itu yang paling benar. Nah, ini yang bahaya. Tidak mengcompare lagi, Pak ya. Makanya ini harus banyak generasi sekarang walaupun bisa mendapatkan informasi dengan cepat, tetap mereka harus melakukan cek dan recheck. Karena banyak informasi yang dimunculkan seketika rupanya cuma untuk menimbulkan hoax, dan ini masalah buat generasi milenial. Tapi artinya generasi yang sekarang ini adalah generasi baru yang akan membawa Indonesia ke depan ini dengan perubahan yang cepat. Ya bahaya juga ada, kita juga bisa jadi cuman penerima teknologi, akhirnya kita jadi masyarakat yang konsumtif, atau kita memanfaatkan teknologi ini untuk membuat Indonesia ini lebih baik lagi. Gitu. Baik, jadi memang kawan-kawan zaman dulu tadi Pacak dikatakan oleh Pak Giri, yo jauh nih aneh untuk tadi sekian kilobyte per second, Pak ya. 14,4 loh. 14,4. Tapi sekarang tentunya juga kecanggihan teknologi juga tidak Pacak kita telan mentah-mentah berarti Pak ya. Betul. Karena kita harus saring sebelum sharing juga, mangko kita tidak ada mudah untuk temakan berita-berita hoax yang ada zaman sekarang ini. Ini juga Pak, kami penasaran dengan Pak Giri yang juga sekarang ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ini sebenarnya Pak, dari SMA kah, dari SMP kah, apa Bapak ini sudah mulai untuk memulai karir lah? Cak mano Bapak awalnya Pacak melo organisasi dulu atau kayak mana ini Pak arahnya? Kalau organisasi yang pertama saya ikutin itu Gerakan Pramuka. Oh, Pramuka Pak ya. Dari kapan itu Pak? Kelas 3 SD. Oh, dari 3 SD. Kelas 3 SD sampai SMP, SMA, Penegak, saya ikut Pramuka terus. Kemudian di luar Pramuka, di SMP ikut organisasi yang lain. Dulu terpilih, kalau zaman dulu itu namanya Majelis Perwakilan Kelas. Kemudian saya jadi Wakil Ketua Perwakilan Kelas di tingkat SMP. Kemudian di SMA banyak saya ikut organisasi. Mulai dari Pasibra, PMR, Pencinta Alam. Kemudian tetap di perwakilan kelas. Waktu itu juga jadi Wakil Ketua Perwakilan Kelas. Dan di saat yang sama saya juga mulai belajar politik. Waktu itu saya ikut sudah berpartai di saat saya SMA. Oh, waktu SMA. Ya, apa itu Pak? Waktu itu? Ikut dulu masih PDI namanya. Dulu masih PDI. Ya PDI-nya beda dengan zaman sekarang, soalnya PDI yang zaman itu dulu kan saya partai apa kayak mana partainya itu? sudah. Partainya sudah. Nah, di zaman Orde Baru dulu. Ya itu kalau kelar rapat tiba-tiba udah ada yang nanya, tadi rapatnya isinya apa aja ya? Ikut dulu ke kantor buat laporan. Oh, dari SMA itu Pak? Ya dari SMA. Tapi Bapak SMA-nya tidak di Palembang Pak? Ya di Jakarta dulu. Di Jakarta. Nah kemudian di di kuliah lebih aktif lagi, apalagi waktu itu masuk kuliah kan zamannya sedang 98. Jadi waktu itu kerjaannya ya tiap hari demonstrasi, protes pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah itu sampai tahun 2000 lah. Kemudian aktif di organisasi kemahasiswaan. Saya di kemahasiswaan dulu di majalah mahasiswa, di Pers Mahasiswa dulu. Terakhir saya jadi pemimpin redaksi di sana. Kemudian saya menginisiasi beberapa aktivitas kampus. Dulu ada teater, seni tari, kemudian pencinta alam di fakultas juga. Itu termasuk saya membidani. Kemudian di kajian kami di jurusan ada kajian ekonomi pembangunan, saya juga bergabung sana. Kemudian juga pernah menjadi anggota Badan Perwakilan Mahasiswa di sana. Mantap. Ini banyak nih loh organisasinya, boleh tepuk tangan sekali lagi. Belum lagi organisasi ekstra kampus. Waktu itu saya ikut di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Tapi ini Pak, kan Bapak tertarik di dunia politik ini dari SMA. Ya. Ini gara-gara apa Pak? Yang paling alasan terbesar dari Bapak untuk terjun ke dunia politik waktu zaman SMA itu gara-gara apa Pak? Ya pertama memang keluarga kami kan memang keluarga politik. Kemudian waktu itu kan eranya kalau bahasa Palembangnya siru antara pemerintah dengan PDI waktu itu. Ya anak muda ini kan senangnya yang agak-agak melawan. Iya. Nggak suka yang tenang. Ya, Pak, ya? Nah itulah melihat kondisi sosial masyarakat, apalagi waktu itu kan sering kami melakukan turun ke kegiatan sosial ke desa-desa. Akhirnya melihat ada realita yang harus diperjuangkan. Nah, salah satu salurannya waktu itu berpartai politik, makanya bergabung dengan PDI waktu itu. Dan karena saat itu yang terlihat berani berbeda dengan pemerintah ya cuma PDI. Tapi waktu itu Pak di partai PDI itu sudah merangkul budak-budak muda waktu itu. Memang budak-budak muda galus itu.
Memang budak-budak muda kan muda, makanya lemak bergabung ya, karena banyak kawannya kan yang masih muda-muda waktu itu. Nah, kalau kita kait ke dengan sekarang ini Pak, sekarang Bapak juga pasti banyak anak-anak milenial yang ada di circle ataupun lingkaran Bapak yang tentunya kerjasama. Nah, ini cak mana Pak, begawe dengan budak muda yang pacak dikato ke mungkin ada pemikiran yang berbeda dan lain-lain sebagainya, ini pecak mana ini Pak? Itu yang saya bilang, milenial ini memang beda, tapi ya ini zamannya. Kita ya harus memahami, dengan mereka ini akhirnya kan kita tahu bahwa begini tuh cara mendekati anak muda. Karena memang pendekatannya setiap zaman berbeda-beda. Nah, anak-anak muda ini kalau kita nggak dekat, kita nggak mendengarkan, mereka juga tidak mengeluarkan apa maunya. Jadi memang milenial ini kuncinya adalah didengarkan, saya lihat. Cuman mendengarkan mereka ini kadang-kadang tidak bisa melalui verbal biasa nih. Kayaknya nih hobinya pada pakai yang gadget semua ini. Nah, ini. Nah, itu memang ada perbedaan. Artinya kreativitas jauh lebih baik. Dari zaman-zaman saya, anak-anak sekarang lebih kreatif, idenya lebih brilian, tapi inilah perlu ada yang menyelaraskan agar idenya itu bisa dilaksanakan. Banyak kalau bergabung dengan mereka memberikan ide-ide yang bagus, akan tetapi belum bisa dioperasionalkan. Nah, ini harus ada yang membantu mengguiding mereka agar bisa program itu ataupun kreativitasnya itu bisa jalan. Tapi sayangnya Pak, tidak ada seluruh wong ini berpemikiran kayak Bapak. Banyak juga bukan generasi milenial, kolonial Pak ini sudah ya, yang terkadang mikir bahwa zaman kau aku mah inilah. Nah, terkadang tidak ada lagi dengar apalagi ngerasa kayak aku nih senior, lebih banyak pengalaman. Aku tidak galak dengar wong yang pengalamannya jauh di bawah aku, umur jauh di bawah aku. Nah, itu tanggapan Pak Giri Dewek mana Pak? Nah, mungkin karena saya pernah masuk pada suatu organisasi di saat muda, saya tahu perasaannya seperti apa yang seperti itu. Jadi saya berusaha mendengarkan apa yang diinginkan yang junior saya baik di partai maupun di organisasi, karena mereka punya pemikiran berbeda. Saya juga dulu ketika muda mempunyai banyak pemikiran yang berbeda dengan senior, dan memang begitu antar generation, namanya generation gap begitu. Selalu ada kamu tahu apa sih, anak muda nggak ngerti. Nah, tapi saya karena berada di jembatan di antara dua generasi ini, ya kan lihat di umur saya ini antara perbatasan ini. Milenial lewat dikit, kolonial masih jauh. Iya, betul. Nah, itu makanya saya berusaha mencoba titik di mana bisa komunikasi. Mengkomunikasi dengan yang sudah lebih tua atau kolonial dengan yang masih muda milenial. Ya, intinya bagaimana kita mendengarkan, dan saya pernah pada posisi mereka tidak didengarkan senior. Saya berusaha jangan saya juga melakukan hal yang sama terhadap junior saya gitu. Nah, itu. Karena di kawan-kawan yang nonton ini juga Pak, banyak yang ngerasa mungkin ketika masuk di organisasi banyak yang ngerasa paling junior dan saran ini tidak ada diterima. Inilah yang anggap mereka kadang pacak dikecil ke, diremeh ke. Nah, ini saran dari Pak Giri Dewek Pak untuk mereka para yang sudah masuk dalam organisasi, yang terkadang apa yang diomong ke tadi tuh yo kebaik Pak, tapi didengar tidak kecil hati kadang Pak. Alhasil mundur keluar dari organisasi Makman ini Pak. Nah, ini yang harus kita siasati. Jadi begini, orang tua itu biasanya menganggap anak muda itu sudah nggak berpengalaman. Tapi kita juga sebagai anak muda itu harus mencari solusi cara komunikasi yang baik. Karena kadang-kadang anak muda ini suka bicara komunikasinya, pokoknya harus begini Pak, ini harus begini Pak, ini harus begini. Nah, itu kan komunikasi yang salah. Dia ingin menyampaikan ide tapi pokoknya harus begini. Nah, kemudian kebiasaan kita dalam memberikan ide tidak ditulis dengan baik. Jadi cuma orally speaking. Ya, kalau cuma dibicarakan, kadang-kadang orang kan penerimaannya, ada orang yang pendengaran auditorinya bagus. Artinya sekali mendengarkan dia bagus. Tapi ada yang visualnya. Nah, ini harus digabungkan bagaimana dia mempresentasikan suatu ide itu baik secara visual maupun secara auditori yang baik. Nah, ini saran dari saya itu. Dan kemudian jangan kita minta judgement ataupun hasil hari ini. Pak, tolong dipikirkan. Ini ide dari saya begini Pak, ini tolong dibaca Pak. Ini lebih akan membuat orang yang tadi masih kolonial tadi ini lebih cepat memahami. Karena orang yang lebih tua biasanya tidak ingin digurui, tapi Pak, ini ada saran, ada ide begini Pak. Nah, kemudian sampaikan secara tertulis ide tersebut. Nah, ini sehingga membuat yang lebih tua nyaman, terus kemudian yang muda juga idenya bisa
ambil dengan baik. Luar itu. biasa. Jadi intinya Pak memang ada pendekatan khusus Pak Ya. yang dibangun. Ini luar biasa ilmunya karena selain wakil ketua DPR, ini kawan-kawan jangan tidak tahu Pak Giri ini juga merupakan dosen di 3 intinya kampus Pak punya yang ada di Palembang dan juga Penting. Sumatera Selatan ini. Wah. Karena itu river Jadi kita, ini bukan cuma seperti podcast tapi kuliah umum juga Pak. Jangan beda. Beda Pak ya. Ini juga Pak tentunya selama Bapak kerja sama dan juga masuk ke dalam, karena Fikri juga ngelihat di Instagram Bapak di acara diskusi kepemudaan apa-apa ini Bapak selalu hadir dan juga ngerangkul anak-anak muda yang ada di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan ini. Tantangan terbesar Pak untuk berada di dalam circle wong yang berbeda umur dan juga generasi dari kita ini apa Pak sejauh ini yang Bapak alami? Ya tadi, kalau kita tidak mencoba memahami mereka, kita akan bingung. Karena itu tadi, anak-anak sekarang itu hobinya straightforward, Oh ya. langsung mengemukakan sesuatu. Padahal ada cara yang lebih baik dalam menyampaikan tersebut. Intronya dulu Pak. Intronya. Nah, Iya. ini yang saya lihat memang anak-anak sekarang agak kurang di situ. Langsung, pokoknya harus begini Pak, ini Pak, ini idenya. Nah, ini kan hal yang sebenarnya kalau banyak kan untuk orang tua itu masalah. Ya. Benar. Tapi kalau saya sudah berusaha membuka diri ya biasa aja gitu loh. Apalagi kalau ngajar kan ya biasa, yang saya ajarkan rata-rata umur 18, 19, 20 tahun ya, artinya kan sama. Jadi ya tidak ada kendala sih kalau buat saya. Tapi memang itu masalahnya selalu pasti kalau yang umuran saya ngadepin anak-anak muda ini, itu tadi karena mereka lebih straightforward, kemudian ya kalau bahasa kami yang tua tuh nih agak instan. Nah, cepat jadi. itu. Ya. Nah ini yang harus dirubah sebenarnya ke depan. Jangan akhirnya barangnya nggak matang, idenya nggak matang. Jadi intinya harus lebih menghargai proses, Bro. Iya. Untuk menghargai proses. Dan juga Pak, kawan-kawan, tema kita hari ini kan membentuk kepemimpinan transformasional di era milenial. Kalau dengar kata kepemimpinan transformasional, ini cocok nggak menurut Bapak untuk diterap di generasi milenial ini, Pak? Jadi kalau bicara transformasi kan bagaimana merubah. Merubah. Jadi pola kepemimpinan ini tidak lagi bicaranya kalau zaman dulu kan top down. Yang atas harus memberikan perintah ke bawah. Kalau transformasional ini kan maksudnya kita berubah biar semua lebih akomodatif, kemudian lebih bisa menyampaikan ide. Lebih fleksibel berarti Pak ya. Jadi kalau saya dulu terbiasa di waktu saya di Pers Mahasiswa, kita struktur organisasi kami itu berbentuk matrik. Jadi tidak ada pimpinan, tidak ada bawahan, semuanya dibebankan sesuai dengan beban kerja. Sehingga tidak ada hierarki yang terlalu tinggi. Nah ini yang ke depan kepemimpinan transformasional ini membatasi sekat-sekat hierarki. Sehingga kepemimpinan ini perintah yang jalan ke bawah itu bukan berdasarkan karena perintah, tapi karena kepahaman akan melakukan sesuatu. Nah ini yang harus ke depannya nih. Artinya apa? Ruang dialog di antara di dalam organisasi ini harus terbuka. Kalau organisasi yang top down itu kan tidak ada ruang dialog. Nah kita harus terbuka, ada ruang dialognya. Tapi bukan berarti ketika sudah ada dialog, sudah ada keputusan, ya harus dijalankan. Benar. Nah ini yang sering salah, karena merasa dialog terus, sebetulnya banyakkan dialog nggak ada keputusan. Ini juga bahaya. Nah itu yang harus diwaspadai dalam kepemimpinan yang berubah ke depan ini. Jangan sampai terlalu banyak diskusi, tiada aksi. Nah kami juga nggak boleh begitu. Kalau top down perintah A sampai bawah A, tapi kadang-kadang ini tidak fleksibel jadinya. Nah, kan kalau yang transformatif ini kan lebih terbuka, lebih akomodatif, lebih demokratis, tapi tetap harus ada kesimpulan akhir sehingga apapun jadi keputusan di dalam organisasi bisa jalan, delivered di lapangan. Baik. Selain kepemimpinan yang transformasional ini Pak, untuk dalam organisasi politik ada teori politik apa lagi nih Pak? Untuk teori kepemimpinan yang lain lagi Pak? Yang bagus dan juga cocok untuk diterapkan di zaman sekarang ini. Ya kalau kepemimpinan ya tiap organisasi kan dia mengembangkan budaya organisasinya masing-masing. Ya ini tidak bisa kita apple to apple di antara organisasi. Kalau di PDI Perjuangan kan sifatnya kita kan bagaimana berdemokrasi di dalam, tapi tetap di dalam suatu kepemimpinan yang tegak lurus. Ruang diskusi dibuka, tapi begitu sudah ada keputusan, apapun dijalankan. Ya sebenarnya sama dengan konsep dari Pancasila, musyawarah untuk mufakat tadi. Kalau sudah dimusyawarahkan, sudah disepakati, sudah dimufakat, ya nggak ada cerita, harus jalan. Nah ini sebenarnya budaya demokrasi ataupun budaya organisasi
yang merefer kepada Pancasila tadi, musyawarah untuk mufakat, ini harus dikembangkan di dalam baik di organisasi apapun yang ada di Indonesia. Karena ini budaya kita kan, budaya gotong royong, budaya musyawarah. Nah, ini harus kita jaga. Kalau Bapak dewe Pak, kalau ditanya sama Wong tentang teori kepemimpinan dari Bapak pribadi yang Bapak terap ke baik sebagai wakil ketua DPR ataupun sebagai ketua DPD Partai PDIP di masa sekarang ini gaya kepemimpinan pecak mano ini Pak yang lebih nemen untuk Bapak terap ke? Ya kalau saya lebih pada ya tadi, musyawarah untuk mufakat tadi. Musyawarah untuk mufakat. Kita diskusikan, begitu sudah ada keputusan, kita jalankan apapun resikonya. Artinya inilah akomodatifnya, mendengarkannya, dialektikanya, berdiskusinya, ada keputusan, kita jalankan. Nah ini, saya lebih senang kepemimpinan seperti ini. Memang butuh proses, tapi hasil akhirnya harus sudah disepakati bersama, kita jalankan bersama. Karena Pak juga kan sekarang ini parlemen ini kan dipimpin dan beranggota ke ini Pak dengan latar belakang yang berbeda-beda. Itu juga Pak tentunya pola pikir dan juga sulit untuk nyatu ke pendapat dan juga arahan. Ini pecak mana ini menurut Bapak? Ya kalau di dalam politik di DPR kan memang beda-beda. Kemudian setiap orang punya afiliasi politiknya masing-masing. Tapi pasti ada yang namanya kesamaan isu atau kesamaan agenda yang bisa disepakati. Nah inilah pinter-pinternya pimpinan di dalam organisasi seperti DPRD ini untuk menjaga kekompokan di dalam. Artinya ya setiap keinginan, setiap pemikiran itu kan ada titik temunya. Ya ini tinggal mencatukan titik temu yang ini yang mana. Ini itunya seni. Inilah seni dalam memimpin suatu kelompok yang berbeda latar belakang. Kalau dia latar belakangnya sama enak Pak. Ini kiri ya. Kalau di PDI Perjuangan satu kan organisasi, ada ADART, ada semua aturannya. Ini nggak masalah. Tapi kalau di DPR, walaupun kita ada tata tertib, tapi kan semua punya pemikiran yang berbeda. Nah, disinilah pimpinan dewan itu berorientasi bagaimana mendengarkan, menyaring, menyatukan dan meramu suatu kebijakan yang bisa diterima bersama. Ada yang senang, ada yang tidak senang, itu biasa. Tapi ketika sudah jadi keputusan, ya keputusan bersama harus kita deliver. Tapi tentunya kan tetap akomodatif. Ya kalau keinginan dia 100% kita penuhi 60% kan berarti udah masuk. Yang ini 70 dapat, yang ini tapi harusnya di atas 50% sehingga ada titik puas yang bisa dia terima. Ya kalau di ekonomi kan ada kepuasan itu kan ada maksimalnya, ada minimalnya. Kita dicari tengah-tengahnya lah. Benar. Itu indifference curve-nya kan di situ. Benar Pak. Dan juga Pak tentunya bukan cuman pola pikir ini kawan-kawan, tapi tentunya juga ini Pak apapun profesi yang sekarang ini lagi digeluti sama kaum milenial ini Pak, termasuk juga passion apa ini kawan-kawan yang ada di rumah, ini tidak lepas dari yang namanya role model ini Pak. Sosok yang harus dijadikan panutan, mungkin Pak jadi arahan lah untuk dia membangun karirnya ke depan. Kalau sejauh ini Pak, Uwong yang memang menjadi teladan Bapak sampai Bapak Paca ada dalam posisi sekarang ini Pak, siapa ini Pak Uwong Pak? Saya sangat mengagumi Insinyur Soekarno karena beliaulah yang banyak memberikan inspirasi pemikiran kepada saya dan beliau juga lah yang bagaimana beliau berjuang untuk memerdekakan Indonesia ini. Nah itu salah satu pemimpin yang menjadi dasar referensi saya bagaimana dia bisa menyatukan Indonesia dari semua perbedaannya sehingga kita bisa merdeka. Ya bayangkan aja, mungkin satu-satunya di dunia Republik Kepulauan bisa berbentuk negara kesatuan ya cuma Indonesia. Ya kalau nggak ada beliau dan para pendiri bangsa kita, ya nggak ada Indonesia. Nah itulah yang makanya saya sangat mengagumi beliau dan mencoba mempelajari apa yang menjadi pemikiran-pemikiran beliau dalam menyatukan dan membangun Indonesia ini. Jadi intinya Pak punya role model itu penting Pak ya? Penting. Karena itu river kita, seperti inilah pemimpin yang benar seperti ini. Apa sih cita-citanya ke depan seperti apa? Kita ada referring untuk maju ke depannya seperti apa. Tapi sayangnya Pak ini juga untuk kawan-kawan yang membangun karir, dia sudah punya passion dan juga ada role model. Terkadang dia ini Pak sudah bukan jadi diri dia lagi. Misalnya Pak Fikri hobi nyanyi, seneng sama Afgan. Suara Fikri tadinya mak ini tiba-tiba naik cek-cek sereg, itu nah. Sampai terkadang kita mengidolakan laju kita ini tadi sudah keluar dari diri kita sendiri. Termasuk ini dalam membangun personal branding kita. Ini mana tanggapan Bapak? Nah, ini kesalahan kita kadang-kadang gini, orang selalu mencoba menjadikan role model itu diri dia. Tapi sebenarnya gak bisa gitu. Misalkan Fikri role modelnya Afgan. Ya Afgan diambil sebagai penyanyi yang handal, penyanyi yang baik, punya suara yang bagus.
Nah, bagaimana Fikri berlatih untuk menjadi penyanyi yang baik dengan karakter Fikri, bukan ikut-ikutan gaya Afgan. Kalau itu namanya melakukan copy paste. Dia bukan lagi role model, tapi sudah menjadi mempersonifikasikan dirinya sebagai orang tersebut. Nah, itu artinya apa? Itu akan membunuh karakter pribadinya dia. Sedangkan manusia ini kan diciptakan dengan karakter masing-masing dan kita mengembangkan karakter diri kita. Jadi ya tetap kembangkan apa yang menjadi bagian dari diri kita dengan role model panutan kita seperti apa. Nah, jangan banyak memang terjebak dia melakukan copycat lah bahasa intinya, kalau kerennya jadi copycat. Gaya rambutnya mirip Afgan, suaranya diserak-serakin gaya Afgan. Padahal itu bukan karakter suara dia. Nah, oke lah kalau dia memang punya bakat sebagai copycat, dia bisa bertahan itu. Tapi berapa lama dia bisa mempertahankan pace seperti itu? Pasti someday dia bahkan kembali lagi ke asalnya. Daripada begitu, mendingan kita mengembangkan karakter sesuai karakter kita. Toh banyak juga penyanyi-penyanyi yang mengembangkan sesuai dengan karakter dirinya jadi orang hebat. Ya kalau River kan boleh Judika. Dia kan punya karakter sendiri di musik rock. Nggak sama dengan Dhani, nggak sama dengan Fadly ataupun penyanyi-penyanyi rock sebelum dia. Tapi kan jadi tenar malah. Artinya tidak perlu dia melakukan copycat terhadap role model idolnya dia. Nah itu. Jadi walaupun kita punya idola kawan-kawan, intinya kita harus tetap dengan diri kita dewek Pak ya. Jangan sok sampai kita meninggal ke keaslian yang ada dalam diri kita, sampai kita nyamar make up jadi uang lain. Dan juga Pak tentunya ini mungkin nak minta tips juga, mungkin banyak kawan-kawan di rumah yang sampai sejauh ini dia nak melo organisasi Pak, tapi masih banyak uang tuanya yang mungkin ngomong, tidak usah lah, tidak penting organisasi, kuliah bae lurus-lurus, kau pengen jadi dewan, besak ke IPK, kau harus ini, kau harus ini, ujung-ujungnya mak itu Pak. Nah ini Pak, untuk uang yang pengen terjun lah ke dunia politik, seberapa penting lah menurut Bapak masuk ke organisasi mulai dari tingkatan SMP ataupun SMA? Jadi begini, berorganisasi itu membentuk diri kita. Kita belajar memahami orang lain. Kita belajar memahami struktur kegiatan. Kita belajar bagaimana membuat suatu kegiatan, dan belajar menyelesaikan masalah. Yang tidak diajarkan di sekolah adalah problem solving. And creativity. Jadi dengan organisasi kita mendapat tantangan-tantangan yang harus kita pikirkan bagaimana kita overcome this challenge gitu loh. Nah ini yang perbedaan orang yang tidak ikut organisasi dengan yang kuliah aja. Ketika dia masuk dunia kerja, mendapati tekanan kerja yang luar biasa, rata-rata orang-orang yang pernah berorganisasi akan lebih kuat dan struggle menghadapi kenyataan hidup. Kita banyak lihat orang-orang kawan-kawan yang IPK-nya tinggi-tinggi, begitu masuk dunia kerja, dia stres, stuck, dan nggak berkembang karirnya. Ada kawan yang IPK cuma 2, sekarang sudah direktur di perusahaan internasional. Sedangkan ada kawan yang IPK 3,5, karirnya cuma level manager, nggak naik-naik. Karena tadi dia pintar secara intelektual tapi tidak bisa memahami kondisi sekitar, sehingga capacity building pribadi dia cuma di keilmuannya dia aja. Jadi kalau ya saya juga nggak tahu ya, orang tua banyak yang ketakutan, tapi kalau saya menyarankan, kalau memang ada cita-cita, bukan cita-cita sih, kalau pengen menjadi pribadi yang lengkap, ya mulailah belajar berorganisasi, belajar mulai mengenal orang, sehingga kita sendiri menjadi pribadi yang lengkap. Dan saya juga punya moto yang saya selalu ingatkan, gantungkan selalu cita-cita setinggi langit, tapi tetap hidup membumi. Baik, luar biasa. Jadi itu tadi kawan-kawan, tentunya sudah dapat tips dari Pak Giri ya, bahwa melo organisasi ini tentunya kita bakal ngedapat ke pelajaran yang tentunya tidak kita dapat ke waktu duduk di bangku sekolah. Mungkin kayak itu Pak ya. Dan mungkin ini untuk terakhirnya Pak, kami pengen tahu juga closing statement sekaligus himbauan dari Bapak untuk generasi milenial yang lagi nonton sekarang, yang mungkin dalam karirnya mungkin sekarang lagi pening dan tidak tahu arah nak kemana. Nah ini mungkin ada tips dan trik dari Bapak untuk mereka pacak menjadi wong sukses. Insya Allah pacak Pak Giri juga. Amin, amin. Ya, jadi saya selalu memberikan tips pada rekan-rekan. Pertama, buat prioritas dalam hidup kalian. Prioritas dalam hidup. Kedua, buat rencana jalan hidup kalian. Ketiga, evaluasi rencana kerja hidup kalian tadi. Keempat, kembangkan potensi diri semaksimal mungkin. Kelima, tetap ingat,
yang mengatur dunia ini ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kalau tetap tadi kita sudah punya ke cita-cita, kita punya rencana kerjanya, kita selalu mengevaluasi rencana kerja hidup kita, kemudian mengembangkan potensi diri semaksimal mungkin. Nah ini yang penting ini tadi, ikut organisasi. Kalau zaman sekarang satu lagi yang penting, penguasaan bahasa Inggris. Ini yang harus dikuasai benar-benar. Jangan cuma bahasa Inggris kalau ke depan. Malah bahasa yang lain juga harus dikuasai. Karena apa? Kalau ini syarat kita untuk maju dan bersaing secara global. Nah yang kelima tadi, jangan lupa sesusah hebat-hebatnya kita masih ada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus terus ingat dan meminta kepadanya. Baik, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Itulah kita hari ini Cinde Podcast dengan judul Membentuk Kepemimpinan Transformasional di Era Milenial. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Haji Muhammad Giri Ramanda Kemas selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan juga Ketua DPD Partai PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan. Semoga apa yang Bapak Njo tahu tadi paca di-apply, diterapkan di kehidupan sehari-hari, mangko seluruh kaum milenial yang ada di Sumatera Selatan ini paca jadi wong sukses sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Giri dan juga untuk kawan-kawan yang sudah nonton. Jangan lupa untuk terus like, subscribe dan juga share dari Cinde Channel ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kawan-kawan dan jangan lupa besok masih banyak narasumber dengan tema yang berbeda lagi. Jadi terus saksikan Cinde, cerita inspiratif Dewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.